الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعمة وهدانا إلى طريق الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah semakin yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita mendapat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan murah jualan. Kita berkumpul berbagai berbahagia ini dalam rangka melaksanakan sholat Id sekaligus merayakan hari kemenangan. Setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa atas Ramadan dan dimulai pada malam-malam Ramadan. Kemudian salam dan salam mari kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kiranya kita tetap istiqomah dalam mempelajari, mendalami dan mengamalkan yang beliau bawa yang berpandukan pada Al-Quran dan sunnahnya yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan telah pergi meninggalkan kita, dan kita tidak tahu pasti apa Allah masih memberi peluang kepada kita atau tidak untuk berjumpa Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, sungguh beruntung dan berbahagialah orang-orang yang beriman yang dapat bersenang Ramadan sebagai sarana untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya sungguh merugilah manusia apabila yang penuh dengan kemuliaan dan kesemuan itu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa mengisi berbagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh celakalah orang-orang yang mengotorkan jiwanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, selama 1 bulan kita mengerjakan ibadah baik pada siang maupun pada malam Ramadan, seperti mendirikan qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, berinfak, beristighfar, serta berbagai macam ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan semua Ramadan yang telah kita lakukan dapat kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Dan mudah-mudahan pula semua amal ibadah yang kita kerjakan selain dapat meningkatkan semangat individual kita, juga dapat meningkatkan kesadaran sosial, terutama dalam perhatikan dan menyantuni kaum duafa, fakir miskin dan anak yatim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai orang beriman, kita punya kewajiban untuk menyambut anak yatim dan perhatikan nasib kaum du'afa dan fakir miskin. Salah satu cara terbaik adalah untuk perhatikan mereka dengan memberikan sebagai rezeki yang kita peroleh kepada mereka, baik melalui zakat mal, zakat fitrah, sedekah dan sebagainya. Perintah untuk mengeluarkan zakat dan memperhatikan fakir miskin tersebut terdapat pada surat Zariyat ayat yang ke-19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita sering jauh perbuatan baik dan buruk yang kita kerjakan, paling kita untuk orang lain, juga bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua perbuatan itu akan dikembalikan kepada kita sendiri. Atau dengan kata lain, apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita tuai. Sesuai dengan perintah Allah Surah Al-Furqan ayat 46. Man 'amila shalihan fa li nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk diri sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan yang jahat, juga kembali untuk diri sendiri. Sedangkan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Pada surat Al-Isra ayat 7 Allah menjelaskan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbaik bagi diri sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu sebenarnya juga adalah kembali bagi diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika juga hanya dengan semangat keagamaan bermasyarakat kita, di satu sisi kita merasa bangga melihat masjid pergi di mana-mana. Jumlah jemaah haji umrah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Tetapi di sisi lain kita merasa sedih dan prihatin melihat banyak masjid yang sunyi dari jemaah. Sering terjadi perbedaan pandangan sama umat Islam, bahkan saling menuding, saling menjatuhkan dan menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika keadaan seperti ini tetap berlanjut dan tidak segera dilakukan Islam, maka ini bisa menyebabkan hilangnya ukhuwah Islamiyah dan terputusnya nilai persatuan dan persamaan di kalangan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang ma'ahumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sunnah Fitri inilah momen yang paling tepat dan sebaik-baik kita semua untuk melakukan evaluasi dan perbaiki diri kita masing-masing. Mari kita hilangkan sifat-sifat negatif dan ego yang pernah diterlihat dari kita selama ini. Sebaliknya, mari kita berikan sifat pemaaf dan sayang di antara kita. Semoga kerabat kebersamaan semakin kita rasakan. Perintah untuk menjadi orang pemaaf dan memaafkan kesalahan orang lain terlihat pada surah Al-A'raf ayat 109. Khudhul afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf dan ajarkan orang lain berbuat yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Apabila sifat pemaaf ini telah menjadi bagian dari kepribadian kita, insya Allah suasana keakraban dan kebersamaan dalam masyarakat bangsa negara akan tumbuh kembali. Suasana seperti itulah yang pada gilirannya akan mengantarkan dunia ukhuwah Islamiyah dan lahirnya persamaan dan sayang di antara kita. Hadis yang Allah pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah fasbihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin telah bersaudara, karena itu hendaklah berbuat baiklah dan bersaudara dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Isyarat untuk bentuk persatuan dan kesatuan itu sebenarnya telah terlihat pada ibadah sholat yang kita kerjakan. Karena ibadah sholat tersebut kita baca takbir yang sama, mengerjakan rukun yang sama, mengharapkan wajah ke arah kiblat yang sama, dan menghormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari iman kita perkara ukhuwah yang antara kita. Mari kita tinggalkan silaturahim, kebersamaan, kasih sayang dan kepedulian kepada sesama. Semua rahmat Allah kiranya berkah akan tercurah kepada kita semua. Bentuknya dari persamaan dan kepedulian itu adalah mari kita bantu saudara kita yang kurang beruntung melalui zakat mal, zakat fitrah, sedekah, hadiah maupun sebagainya. Semoga perbuatan baik dan mulia ini dapat menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita perhatikan berbagai fenomena dan praktika saat ini serta berbagai tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, maka kita khawatir akan masa depan anak dan cucu kita. Dan itu selaku orang tua harus menyiapkan generasi yang kuat, yang mapan dari segala aspek, baik aspek pendidikan, ekonomi, politik, agama, dan kepedulian terhadap sesama. Itu generasi yang memiliki akidah yang kuat, ibadah yang teratur, dan akhlak yang mulia. Hal sesuai dengan perintah Allah pada surah An-Nisa ayat 9. Wal yashhadu law qara'u min khalqihim dzurriyyatan dha'afa khawfu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Dan dapat takut kepada Allah orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, dan mereka khawatir terhadap sejahteraannya. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita persiapkan generasi Islam dan generasi Quran, yaitu generasi yang mempunyai integritas dan wawasan keislaman yang mendalam, beretika, bermoral, dan bermartabat. Sebaliknya janganlah kita wariskan dan biarkan generasi yang lemah, generasi yang tidak mempunyai harga diri, terlibat narkoba, tawuran, tidak beretika dan tidak bermoral, generasi berjilat, berkhianat, curang dan korup. Alhamdulillah. Oleh karena itu pembinaan generasi ke depan telah dan sangat perlu menjadi perhatian dan prioritas kita semua mulai sekarang, sehingga kita mau melahirkan generasi yang tangguh, kuat, berjuang, dan mempunyai harga diri. Dan itu mari kita tanamkan nilai keagamaan pada anak-anak kita, memasukkan mereka pada sekolah-sekolah agama dan bawa mereka mengikut majelis taklim, menuntut mereka membaca dan mendalilkan Al-Quran, membiasakan mereka berinfak dan bersedekah, mengajak mereka sholat berjamaah, serta latihan jalanan lainnya. Hal sesuai dengan isyarat Rasulullah pada salah satu sabdanya, muru ala sholat wa mu'na usab di sini wadribuhum 'alaiha wa mu'na asr di sini tafarriqu bainahum fil madajid. Setelah anakmu mengerjakan sholat jika mereka telah berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka tidak mengerjakannya jika mereka telah berusia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, inilah khutbah kita kesempatan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita kerjakan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pula segala dosa yang pernah kita lakukan dapat diampuni Allah dengan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bima fihi min ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minkum tilawatan wa sallallahu alaihi fastaghfiruh
innahu huwal ghafurur